Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English with Balai Bila. Hello everyone. Welcome to Balai Bila English lesson. How are you today? I hope you are fine, always happy and healthy. In this lesson, we're going to study about a specific text which is commonly studied in senior high school 12th grade. The name of the text is news item text. Have you ever heard about it before? What's that? Okay, so in the video, we are going to identify the social function of the text, the structure of the text, and then some language features that build up the text. So are you curious to know about it? Okay, now grab your pen and a paper in case you want to write some important notes while watching. Okay, are you ready? Let's go. Okay, news item text. Jadi kalian harus memperhatikan, nanti mempelajari seperti apa sih news item text itu, karena ini baru, sebelumnya belum pernah dipelajari di kelas 10 maupun di kelas 11. Nah, sekarang ini ketujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa satu, mengidentifikasikan fungsi atau tujuan dari news item text. Buat apa sih kita menulis news item gitu. Nah, yang kedua adalah kalian harus bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari teks news item. Jadi bagian pembuka apa, yang di tengahnya apa, dan diakhiri dengan apa. Dan selanjutnya juga kalian harus bisa mengidentifikasikan kira-kira bahasa yang dipakai atau grammar yang dipakai untuk menulis teks news item itu adalah cenderung yang munculnya adalah apa saja. Dan selanjutnya adalah diharapkan nanti setelah kalian mengetahui itu, kalian harus bisa menuliskan ya, atau terutama menulis lah. Jadi kalian nanti suatu saat ingin menjadi seorang jurnalis gitu ya. Nah, kalian ingin menulis sebuah berita in English, and you have to know the structures and then the language pictures of the text. Nah, nanti kapan-kapan kalian akan mempresentasikannya, oke? Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Apa itu fungsi dari news item text? Nah, teks news item merupakan teks yang digunakan untuk menyampaikan berita atau kejadian penting kepada pembaca. Dan ini dapat dengan mudah kita temui di surat kabar, di majalah, atau koran, ya. Dan bahasa yang digunakannya juga merupakan bahasa jurnalistik. Nah, ini adalah sampel of the news item text. Coba kalian perhatikan baik-baik, kenali ciri-cirinya, yang mana itu news item text itu seperti apa. Nah, biasanya news item text itu pertama selalu ada nama media masanya. Misalkan ini The Jakarta Post, ya. Terus ada tanggalnya, kapan diterbitkannya berita itu, ya. Nah, sekarang lihat ini kecil-kecil ya tulisannya, tapi kalian coba perhatikan. West Java Administration may move government center to Kertajati. Nah, terus kalian kenali ya sampai selesai. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke structure dari news item text. Ternyata ada 4. Yang pertama adalah headlines atau judul atau title. Selanjutnya bagian keduanya adalah newsworthy events atau paragraf pembuka. Nah, bagian ini merupakan pembukaan dari teks yang berisikan inti dari kejadian atau berita yang akan disampaikan. Jadi intinya yang membuat
kita jadi penasaran pengen tahu sih apa gitu ya. Jadi newsworthy events. Nah, selanjutnya masuk ke latar belakang kejadian atau background events. Nah, di bagian ini tolong diingat-ingat ya. Di bagian ini memuat rangkaian detail dari peristiwa yang disampaikan. Ya, jadi rincian detailnya itu seperti apa dari kejadian yang ada dalam berita itu. Dan nomor 4 adalah sources atau kutipan-kutipan atau perkataan dari para saksi yang melihat kejadian peristiwa tersebut misalkan ya. Jadi sources ini adalah kutipan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pendapat seseorang tentang peristiwa yang diceritakan. Sekarang kita lanjut ke structure of the text dari contoh yang tadi kita pelajari ya. Ini seperti tadi sudah disampaikan bahwa structure of the text itu ada, pertama ada headline, terus ada newsworthy events, background events, dan source. Nah, sekarang yang baris pertama yang paling atas itu masuk ke headline atau judul ya. Nah, untuk newsworthy eventnya setelah kita baca dengan cermat adalah the West Java Administration plans to move its main offices from Bandung to dan seterusnya sampai Kertajati Majalengka. Itu adalah berita pentingnya gitu ya. Nah, baru ke background events atau detailnya, latar belakangnya mengapa sih harus pindah ke Kertajati. Nah, ini ya alasan-alasannya mengacu kepada Perda nomor sekian-sekian gitu ya. Nah, untuk yang bagian terakhirnya adalah sourcesnya ya. Jadi kutipan-kutipan yang memperkuat kenapa sih harus pindah. Dan ini kebetulan dalam teks ini adalah yang bernama Diki yang mengatakan bahwa ya layak harus pindah gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke language features ya. Unsur kebahasaan yang paling dominan di teks news item adalah, nah ini ya yang sering muncul dalam kalimat berita. Pertama adalah tensesnya. Biasanya yang dipakai adalah past tense karena mungkin kejadiannya kan sudah selesai, jadi menggunakan bentuk lampau. Atau kadang-kadang ada juga yang pakai perfect tense atau future tense. Jadi ya tergantung situasinya, waktunya tuh kapan. Kalau masih berlangsung biasanya bukan past tense yang dipakai ya, tapi perfect tense atau present continuous. Nah, terus yang sering dipakai dalam news item adalah kalimat pasif ya atau passive sentence. Terus di dalamnya juga suka ada kalimat langsung atau direct speech. Jadi langsung perkataan kata dia gitu ya. Nah, terus ada juga yang berbentuk kalimat tidak langsungnya atau reported speech. Nah, terus kalau mau dibacakan secara lisan berarti kalian harus bisa menguasai pronunciation-nya ya, intonation ya, dan tanda bacanya harus tepat. Tenses yang terdapat dalam teks yang tadi itu ada yang ibu tulis ada 4 ya. They decided to keep the gubernatorial seat in Bandung. Nah, ini decided kan verb kedua, jadi ini past tense. Nah, terus kalimat keduanya, the agency had shortlisted the 3 areas. Nah, ini had shortlisted, ini had bentuk lampau, dan ini shortlisted adalah verb ketiga atau past participle, sehingga ini adalah past perfect tense ya. Nah, kalimat ketiga yang dari teks tadi adalah the North Maluku Provincial Administration has
also transferred. Nah, ada has, transferred, verb ketiga ada has. Nah, berarti ini teh pola present perfect tense. Dan yang terakhir adalah the relocation study found. Nah, found itu kan verb kedua. Nah, berarti ini adalah contoh dari past tense yang ada dalam teks yang tadi. Oke, nah sekarang gimana kalimat pasif nih yang ada dalam teks contoh ini? Ya. Was mandated. Nah, ini kan dimandatkan. Nah, ini bentuk kalimat pasif. Kertajati was awarded. Kertajati dianugerahi. Di, kan? Kalimat pasif itu kan yang awalannya tuh di. If the capital city were separated, ya, dipisahkan dari. Nah, terus yang terakhir adalah the administration center in South Kalimantan is located. Is located artinya terletak atau diletakkan. Sama aja ini sebagai kalimat pasif. Nah, sekarang kalimat langsungnya yang terdapat dalam teks yang tadi atau direct speech. Ya, kebetulan cuma ada satu. Nah, ini kenali ada tanda petiknya. We still have a long way to go. We are considering adopting, ya, dan seterusnya. Ada tanda petik tutup. Diki said. Gitu ya. Nah, ini berarti kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsungnya atau reported speech yang terdapat dalam teks tadi adalah, nah ini ada kata bahwa. Diki said that after conducting the study, nah ya, jadi biasanya suka ada that-nya yang artinya tuh bahwa. Diki berkata bahwa, berarti ini kalimat tidak langsung. Terus kenali juga ya ciri-cirinya. Said itu kan kata kerja kedua. Nah, terus they decided. Nah, jadi kesesuaian tensisnya juga. Jadi said verb kedua, terus decided-nya juga pakai kata kerja kedua. Ya, terus yang kedua nih. He also said there would be. Nah, said verb kedua, would-nya juga setara verb kedua. Mungkin nanti akan dibahas lagi lebih rinci ya tentang grammar kalimat langsung dan tidak langsung. Okay? Well, that was the explanation about news item text. I hope you get the points and remember them as our English lesson today. Thank you very much for the watching and see you later at another English lesson video. Bye bye.